sekolah minggu. Gimana? Udah siap semua untuk ibadah? Memuji Tuhan, muliakan Tuhan. Ayo semuanya siap-siap ya. Siapkan sikap yang terbaik untuk kita memuji Tuhan. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga kami, menyertai kami sepanjang hari ini. Saat ini kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, ayo sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Semua kita mau menyanyi ya. Pakai gerakan. Shalom anakku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Kepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat
semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih dapat mengikuti ibadah online. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan di dalam kebaktian sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau memberkati agar firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Diambil dari Keluaran pasal 15. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayat 27. Silahkan dibuka Alkitabnya. Cici ulangi. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Kalau sudah, kita akan dengarkan firman Tuhan melalui klip berikut ini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, sudah lihat kan klipnya di dalam firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27 yang tadi kita sudah baca. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini diceritakan setelah Nabi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Masih ingat bahwa waktu itu Musa dan bangsa Israel harus melewati Laut Teberau. Masih ingat ceritanya? Wah, waktu itu Laut Teberau terbelah menjadi 2. Wah, luar biasa ya. Bangsa Israel waktu dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, mereka harus melewati laut. Tetapi Tuhan menolong mereka sehingga laut bisa terbelah menjadi 2. Lalu orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah di jalan yang kering. Lalu bagaimana waktu itu dengan nasib bangsa Mesir? Tentara-tentara Mesir yang mengejar mereka dengan kuda, dengan kereta. Mereka mati tenggelam di laut itu karena Tuhan kembali membalikan air laut yang tadi terbelah. Wah, luar biasa ya. Tuhan kita memelihara dan menjaga umat Israel sehingga mereka tidak binasa, tetapi mereka dapat selamat. Nah, setelah
Nabi Musa dan bangsa Israel melewati Laut Teberau, mereka tidak langsung sampai tanah Kanaan adik-adik, tapi mereka harus melewati beberapa tempat dan masih sangat jauh perjalanan mereka. Nah, salah satu tempat yang mereka harus lewati adalah padang gurun. Siapa yang pernah ke padang gurun? Wah, pasti belum pernah ya, karena di negara kita tidak ada padang gurun yang seperti di sana. Padang gurun itu tempatnya panas atau dingin? Panas, betul. Tempatnya sangat panas, gersang, berdebu, terus apa lagi? Ada makanan nggak? Tidak ada makanan di sana. Bahkan tidak ada pohon-pohon untuk bangsa Israel berteduh. Wah, mereka harus jalan kaki karena waktu itu belum ada kendaraan seperti sekarang. Jalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, perjalanan mereka begitu melelahkan adik-adik ya. Mereka harus berjalan kaki bukan cuma 1 jam, bukan cuma 2 jam, bukan 1 hari. Ternyata mereka harus berjalan selama 3 hari. 3 hari mereka berjalan, lalu mereka mulai merasa capek, mereka mulai merasa lapar, mereka merasa haus, pengen sekali minum. Nah, tapi waktu itu mereka tidak bisa menemukan sungai atau mata air. Mereka juga tidak bisa minum dengan sepuas-puasnya. Lalu sudah sampai 3 hari, akhirnya ada 1 buah mata air adik-adik. Wah, mata air, mereka langsung begitu lihat, di sana ada mata air, yuk kita ke sana. Mereka semua berlari menuju mata air tersebut. Lalu tanpa menunggu aba-aba, tanpa diperintah, karena sudah sangat haus, mereka ambil air lalu mereka minum. Ketika mereka minum, tiba-tiba mereka memuntahkan kembali air tersebut. Wah, kenapa? Padahal mereka sangat haus pada waktu itu. Ternyata air yang mereka minum waktu itu rasanya pahit. Siapa di sini yang pernah minum air yang pahit? Wah, tidak enak ya. Kita senang, kita sangat ingin minum air yang rasanya manis, yang segar ya. Nah, karena airnya pahit, mereka mulai marah, mereka mulai kecewa, mereka mulai bersungut-sungut. Mereka bilang sama Musa, "Musa, apa yang akan kita minum? Airnya rasanya pahit." Wah, mereka mulai bersungut-sungut. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Musa adik-adik? Nabi Musa sebagai seorang pemimpin yang baik, dia tidak tinggal diam. Satu-satunya pertolongan pada waktu itu adalah Tuhan. Musa tahu dia hanya bisa minta kepada Tuhan. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Musa berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan sangat baik. Tuhan menunjukkan ada sebatang kayu dari sebatang pohon yang sudah tidak terpakai di sana. Batang pohon itu kemudian oleh Musa dilemparkan ke dalam mata air itu. Lalu ketika pohon itu, batang kayu itu dimasukkan ke dalam mata air itu, tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Air itu yang rasanya pahit berubah menjadi manis adik-adik. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu itu? Mereka langsung lari, mereka langsung ambil air itu, mereka langsung minum. Wah, rasanya manis, enak sekali. Mereka langsung minum sepuas-puasnya. Wah, luar biasa. Siapa yang melakukannya adik-adik? Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Dia yang melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Nah, dari sini setelah itu Tuhan berkata, di situ Tuhan memberikan perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan kepada bangsa Israel. Mau tahu ketetapannya apa? Yuk kita baca di dalam ayat yang ke-28. Firman Tuhan, "Jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku akan menimpakan kepadamu maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Wah, ada janji Tuhan yang terjadi setelah mereka mengalami masalah air yang pahit, lalu Tuhan mengubahkan menjadi manis. Di sana Tuhan menyampaikan perintah kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Mereka juga mentaati perintah Tuhan. Mereka juga hidup setia, hidup melakukan yang benar kepada Tuhan. Nah, adik-adik, setelah itu bangsa Israel dengan Musa, mereka masih harus tetap berjalan. Mereka tidak memasang kemah di situ.
Walaupun mereka sudah menemukan air yang manis, tetapi Tuhan masih suruh mereka berjalan. Ayo jalan lagi. Lalu mereka berjalan lagi, dan tahu tidak, tempat yang Tuhan sediakan untuk mereka beristirahat atau untuk mereka berkemah, Tuhan sediakan satu tempat namanya Elim, ya. Tempat itu ternyata di sana ada 12 mata air. Wah, kalau ada 12 mata air, berarti tempat itu pasti lebih sejuk, tempatnya lebih subur. Dan diceritakan di Alkitab bahwa di sana ada 70 pohon korma. Adik-adik tahu tidak pohon korma? Pohon korma itu buahnya manis. Pohon korma itu buahnya bisa menghilangkan haus dan lapar karena rasanya manis, bisa memberikan kekuatan bagi tubuh kita. Nah, mereka bisa di sana tinggal, mereka berkemah, mereka bisa minum sepuasnya, mereka bisa makan sepuasnya. Wah, luar biasa. Tuhan kita ajaib. Dia menyediakan makanan, bahkan menyediakan minuman dan mencukupkan kebutuhan setiap umatnya. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, kita harus ingat bahwa Tuhannya bangsa Israel, Tuhan yang sudah membelah laut, Tuhan yang sudah memimpin bangsa Israel sampai mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa, itu adalah Tuhan yang sama. Itu adalah Tuhan kita, Tuhan Cici dan Tuhan adik-adik semua. Nah, Tuhan yang sama yang juga akan memelihara hidup kita. Tuhan yang akan memelihara hidup adik-adik, Tuhan akan memelihara hidup Cici dan hidup kita semua anak-anak Tuhan. Jadi tidak usah takut ya, walaupun mungkin saat ini kita mengalami hal-hal yang tidak enak, tetapi percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara setiap umatnya. Itu pelajaran yang pertama ya. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua kita lihat tadi ada air yang pahit. Nah, dalam hidup kita tidak selamanya kita mengalami hal-hal yang enak. Tidak selamanya hidup kita senang, betul tidak? Tidak selamanya semua yang kita inginkan terpenuhi. Ada kalanya kita merasa sedih, ada kalanya kita tidak mendapatkan apa yang kita minta. Nah, itu mungkin seperti air yang pahit yang kita rasakan. Adik-adik tetap taat, tetap belajar di rumah sekalipun tidak ada ibu guru yang melihat adik-adik. Adik-adik tetap mengerjakan sendiri, bukan meminta mama atau papa yang mengerjakan atau minta tolong kakak untuk menjawab, tapi adik-adik bisa menjawab sendiri setiap tugas, setiap pekerjaan yang disuruh oleh guru. Nah, itu adalah salah satu contoh adik-adik melakukan yang benar di mata Tuhan, sekalipun tidak ada orang yang melihat, tidak ada ibu guru yang mengawasi kalian, tapi kalian tetap rajin belajar. Itu salah satu contohnya. Juga kalian hidup benar di mata Tuhan, contohnya kalian tetap taat, menghormati orang tua, rajin membantu mereka, juga mendoakan setiap orang tua. Nah, selain itu firman Tuhan tadi katakan bahwa kita harus memegang perintah-perintahnya, setia melakukan perintah-perintahnya, ya, tetap mengikuti segala ketetapannya. Artinya semua ketetapan Tuhan, setiap firman Tuhan kita harus taati, ya. Taat artinya kita menurut kepada perintah Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar, baik dari guru sekolah minggu, dari orang tua, maupun saat adik-adik membaca Alkitab sendiri. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan hari ini sungguh indah, sungguh luar biasa. Tuhan memberikan satu janji bagi kita. Ya, janjinya apa? Dikatakan bahwa Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Wah, ada janji firman Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi kita. Jadi tetap taat kepada Tuhan. Nah, jangan lupa Cici pesankan juga tetap taat kepada pemerintah. Pemerintah sudah membuat aturan, protokol kesehatan. Adik-adik tetap taat kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Misalnya apa? Adik-adik harus rajin mencuci tangan. Adik-adik juga tidak boleh menyentuh hidung, mulut, dan mata dengan tangan yang kotor. Nah, adik-adik juga harus memakai masker kalau adik-adik pergi keluar rumah, dan tidak boleh mengadakan kerumunan, adik-adik berkumpul dengan teman-teman. Lebih baik adik-adik tinggal di rumah masing-masing.
Ya, dan jangan lupa adik-adik makan makanan yang bergizi. Adik-adik juga tetap menjaga kesehatan adik-adik masing-masing. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan tutup dengan ayat hafalan. Ya, adik-adik hafalkan dari Keluaran pasal 15 ayat 13. Ya, Cici akan bacakan. Keluaran pasal 15 ayat 13. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Ya, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Sekali lagi, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Ya, adik-adik hafalkan ayat ini. Lalu adik-adik boleh kirimkan video adik-adik sedang menghafalkan ayat ini, lalu kirim ke wali kelas masing-masing. Ya, mari kita tutup di dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang hebat, Allah yang juga mengasihi dan menuntun umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memelihara dan menuntun kami semua Tuhan, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, adik-adik yang ada di rumah Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, memberikan sukacita dan kemampuan. Juga mulai besok mereka akan belajar di rumah secara online. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan menolong mereka hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.